أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang dicintai secara tabiat oleh jiwa-jiwa manusia adalah ia mencintai harta, ia mencintai kedudukan,
ia mencintai popularitas yang itu menjadi kebanggaan di dalam jiwanya. Akan tetapi bagi orang yang beriman kepada Allah, yang yakin terhadap hari akhirat, mereka itu adalah ujian baginya sebagai cobaan dalam kehidupannya. Yang mana yang lebih dia besarkan di dalam jiwanya? Apakah kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada hari akhirat itu lebih besar daripada kecintaannya terhadap kedudukan, harta benda dan popularitas? Maka dari itu, di antara hal yang memberikan obat dari yang menjaga popularitas, dari yang menjaga syahwat manusia terhadap keinginannya terhadap perkara duniawi, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan bagi orang yang memiliki kedudukan agar menjadikan kedudukannya sebagai jembatan meraih akhirat. Bagi yang memiliki harta, menjadikan hartanya sebagai jembatan menuju akhirat dengan dia bersedekah di jalan Allah. Sedekah adalah syiar dari orang-orang yang beriman kepada Allah. Sedekah adalah bendera yang senantiasa berkibar di tangan-tangan orang-orang soleh dan orang-orang yang menginginkan kesolehan. Sedekah mensucikan jiwa seorang hamba. Sedekah memberikan keberkahan pada harta seorang hamba. Dan sedekah mengangkat penyakit pada badan seorang hamba. Dan sedekah dicintai oleh Allah. Dan dia termasuk sebab yang menjadikan bencana terhalangi dan menjadikan keberkahan di muka bumi terkeluarkan. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla kabarkan di surah Taubah, kata Allah Azza wa Jalla, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata Allah Azza wa Jalla, ambillah harta-harta mereka yang dari harta zakat atau sedekah sunnah atas mereka agar menjadi sedekah bagi mereka dan menjadi pensuci jiwa mereka dari sifat bakhil, dari sifat syahwat yang hanya menjadikan perkara dunia yang besar di dalam hatinya, tidak membesarkan Allah, wa tuzakkihim, dan menjadi kesucian baginya. Maka dari itu ada kisah yang indah dari kisah Umar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk dia bersedekah di jalan Allah. Bagaimana Umar? Dia bersegera menyempatkan separuh hartanya untuk dia belanjakan di jalan Allah. Tapi ketika di tengah jalan, ternyata Abu Bakar As-Siddiq itu sudah mendahulinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang bagaimana Umar, madza tarakta ila ahlik, apa yang engkau tinggalkan wahai Umar untuk keluargamu? Kata Umar radhiyallahu an, lahu bibithni, bagi keluarga saya semisal. Artinya dia infakkan hartanya di jalan Allah separuh dari harta yang dia miliki. Tapi ketika Abu Bakar ditanya, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar mengatakan, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Dia infakkan seluruh hartanya. Yang kemudian Umar berkata, la asbikuhu ila syai'in abada. Maka wallahi, yang kata Umar, saya tidak akan pernah mendahului Abu Bakar disebabkan infaknya di jalan Allah itu sepenuhnya. Maka infak adalah ujian bagi seorang yang beriman. Harta yang dia miliki, kedudukan yang dia jabati, popularitas yang dia diamanahkan padanya, itu adalah ujian dari puncak keimanannya. Dan sedekah akan melahirkan keyakinan seorang hamba kepada Allah, akan melahirkan ikhlas dan tawakal kepadanya. Dan sedekah adalah sebab yang menguatkan kaum muslimin dalam persatuannya. Maka dari itu ibadah Allah, hendaknya kita menjauhi dari sifat-sifat yang berlawanan dengan sedekah, entah kebakhilan atau hal yang kita sehingga memperbanyak harta tanpa memperhatikan orang-orang susah di antara kita. Ibadah Allah, di antara sedekah memiliki keutamaan yang sangat banyak. Sedekah bisa memadamkan dari kemurkaan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqatas sir tudhibu ghadabar rabb. Sesungguhnya sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi itu bisa menjadikan padamnya kemurkaan Allah atas seorang hamba. Sedekah bisa menjadi penghapus dosa bagi seorang hamba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'un nara. Sesungguhnya sedekah
itu memadamkan kesalahan-kesalahan orang lain sebagaimana air memadamkan api. Sedekah adalah penghalang seorang hamba dari azab neraka Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqun nar walau bisyakki tamrah." Bertakwalah kalian kepada neraka. Takutlah kalian kepada neraka Allah walaupun engkau bersedekah dengan sepotong kurma saja. Jadi sedekah bisa menghalangi seorang hamba dari neraka Allah. Sedekah dia akan menjadi naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan di hadapan Allah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di antaranya sab'atun yadhillumullahu bi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang diberikan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang lelaki yang bersedekah di jalan Allah dan dia sembunyikan sedekahnya. Dia bersedekah bukan untuk dikenal. Dia sedekah bukan untuk dia dibanggakan, tetapi dia bersedekah sembunyi-sembunyi karena adanya sifat kasih sayang di dalam hatinya. Hatta la ta'lam shimalu ma tunfiqu yaminu, sampai di dalam genggaman tangan kanannya yang dia sedekahkan itu tidak diketahui oleh tangan kirinya. Di antara faedah sedekah, dia akan menjadi obat bagi penyakit seorang hamba. Maka dari itu ketika kita memiliki penyakit sulit sembuh, sudah berobat, sudah berpaling ke sana kemari untuk berobat, tapi tidak kunjung datang terobati, maka salah satu fungsi di dalam syariat adalah kita mengobatinya dengan sedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'u mardakum bis-sadaqah." Obatilah sakit-sakit kalian. Obatilah sakit yang kalian tidak ketahui obatnya, maka obatilah dia dengan sedekah. Di antara yang memperbaiki juga sedekah adalah seseorang terhindar dari penyakit hati. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradta an talyina qalbak fa'atmil miskin wamsi ala ra'sil yatim." Ketika kalian menginginkan kelembutan pada hati kalian, maka berilah makan kepada orang miskin dan sapulah kepala orang-orang yatim di antara kalian. Di antara keutamaan sedekah adalah seseorang diberkahi dari apa yang dia sedekahkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqatat shadaqatu mimman." Tidak akan berkurang dari harta seseorang yang dia sedekahkan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kebaikan sedekah adalah seseorang mendapatkan, dihindarkan dari hasad yang dilarang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La hasada illa bi itsnain. Rajulun atahu Allahul Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana'il laili wan nahar." Ada 2 hasad yang seseorang dibolehkan padanya, yaitu seseorang yang diberikan Al-Qur'an yang dia berdiri di siang dan di malam hari, wa rajulun atahu Allahu malan, dan seorang lelaki yang diberikan harta oleh Allah, fa huwa yunfiqu ana al-laili wan nahar, dan dia menginfakkannya di jalan Allah. Ibadah Allah, sedekah. Di setiap kita memberikan sedekah akan menjadi kelapangan dada bagi seorang hamba, menjadi sebab terangkat penyakit seorang hamba, dan menjadi sebab kebahagiaan seorang hamba. Karena hal yang paling berbahagia adalah ketika kita bisa berbagi kebahagiaan. As'alullah ayyuqawiyya imanuna wa ayyarfa'u darajatina. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Tentunya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mendengarkan dari keutamaan sedekah yang memberikan manfaat secara zahir dan batin atas seorang hamba, apakah dengan keutamaan itu seorang hamba tergerak? Tidak, karena ada yang menghalangi dari syahwat manusia. Akan ada yang menghalangi dari tabiat manusia senang dalam mengumpulkan harta, dan ada syaitan
yang senantiasa menakuti seorang hamba akan keutamaan Allah. Maka dari itu Allah kabarkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 268, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Sesungguhnya setan itu menakut-nakuti kalian, menjanjikan kepada kalian dengan kefakiran dan memerintahkan kalian ke fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah mengajak kalian dengan kalian bersedekah, Allah janjikan dengan ampunan di balik sedekah kalian, dan Allah memberikan keutamaan berupa surga, terhindari dari neraka, keberkahan harta, terangkatnya penyakit. Wallahu wasi'un alim. Dan sesungguhnya Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sedekah dari keutamaan-keutamaannya, tentunya sedekah terbagi dua. Ada sedekah wajib, yaitu sedekah seorang suami kepada istrinya, seorang bapak kepada anaknya, seorang pemimpin kepada bawahannya, seorang memperkerjakan kepada pekerjanya. Itu adalah sedekah wajib. Yang ketika seorang hamba tidak penuhi, maka dia terjatuh dalam dosa. Dan ada sedekah sunnah, sedekah yang sebaiknya orang lakukan. Tentunya sedekah yang paling afdal adalah orang membantu orang yang paling membutuhkan, dan yang paling terafdalnya adalah di kalangan keluarga terdekat, kemudian terdekat berikutnya. Tentunya ini akan menjadi hal yang berat ketika kita hanya menolong orang lain tapi tidak ada balasan pamrih dari orang lain. Dan di antara sedekah yang terafdal adalah sedekah yang mengalir manfaatnya walaupun ruh kita sudah tidak dikandung badan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluh illa min thalas, shadaqatun jariyah." Ketika meninggal anak cucu Adam, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah sedekah jariah. Sedekah jariah adalah sedekah yang dimanfaatkan, seperti pembangunan masjid, pembangunan jalan, pembangunan jembatan. Ketika kita mampu dengan membelanjakan harta kita, maka kita lakukan. Dan sedekah bukan hanya sebatas harta. Sedekah bisa juga dengan tenaga. Sedekah bisa dengan pikiran. Seseorang bekerja membangun masjid sebagai tukang, sebagai buruh. Ketika dia berusaha betul-betul bekerja dengan baik, maka itu adalah sedekah baginya. Di setiap pasir yang dia lakukan untuk memberikan manfaat kepada masjid, kepada jalan Allah, adalah sedekah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ma'rufin sadaqah." Sesungguhnya setiap kebaikan yang kita lakukan adalah sedekah. Allahumma aghnina bihalalika an haramik, wa bi fadlika amman siwak, wa bi ta'atika an ma'siyatik. Allahumma qawwi imanina warfa' darajatana wa taqabbal salatana wa sadaqatina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Hadza wa sallu wa sallimu ala al-bashirin naziri was sirajil muniri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azimil jalil yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrillahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.